Setuju nggak bahwa cukup banyak kasus-kasus pasar Hmm, modal di Indonesia yang terjadi itu ya, karena kurang pahamnya para pelaku terhadap profesi-profesi pasar modal dan juga terhadap sertifikasi profesi pasar modal, Mas ya, Ajit? ya. Bisa jadi ya Mas ya, tapi memang banyak sebab juga ya. Kalau melihat industri pasar modal saat ini memang tadi Mas sampaikan banyak kasus ya. Tidak tertutup kemungkinan salah satunya mungkin pemahaman ya, kemudian perilaku, kemudian Betul. terkait resiko, dan mungkin tadi yang terakhir ya, salah satunya adalah terkait sertifikasi yang mungkin dia harus miliki seperti apa. Secure the future. Start invest. It's time. Teman investasi, Om Pin hari ini kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Haryajit Remelan ataupun Mas Ajit. Beliau ini adalah Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Apa kabar Mas Ajit? Alhamdulillah sehat selalu Mas Fendi. Gimana Semoga juga Mas sehat Fendi? selalu ya. Amin, amin, amin. Di tengah pandemi yang seperti ini kita, Iya. nah jadi kita Turut pakai masker tapi prihatin nih. kita sedikit turunin Iya, karena karena supaya kalau kita suara pakai keluar. ini agak kurang ya suaranya ya. Makanya mohon maaf mungkin ya untuk teman-teman kalau ngelihat Iya, pakai ini nih ada di dagu. betul Mas Ajit. Kita lakukan yang terbaik. Amin, amin. Mas Ajit, boleh Ya, ceritakan nggak kondisi ataupun kondisi pasar modal kita itu terkait dengan banyak kasus yang kaitannya dengan tadi yang kita tanyakan, iya, yaitu iya. karena kurang pahamnya terhadap Iya. profesi-profesi dan juga mungkin kurangnya sertifikasi profesi yang dipenuhi oleh mereka. Ya, terima kasih Mas Fendi. Ini satu kehormatan ya dipanggil oleh Om Fin Channel ya hari ini. Ini Luar luar biasa. biasa saya bisa ada di sini. Nah, ini kalau bicara tentang industri pasar modal memang di tengah pandemik ya, marketnya juga kurang bagus. Plus juga muncul banyak kasus ya. Ya kalau bisa dikatakan media-media menulis 13 manajer investasi perusahaan sekuritas disebut-sebut, kemudian juga ada yang bahkan sudah kena di ya masuk bui gitu ya, dan mungkin bisa saja muncul kasus-kasus berikutnya. Ini memang banyak ya Mas catatan saya yang bisa dikatakan untuk melihat ketimpangan ini. Nah, saya kebetulan dari lembaga sertifikasi melihat ini sertifikasi sendiri memang dibutuhkan ya, sangat Ya, dibutuhkan. ya. Tapi sebenarnya yang lebih dibutuhkan lagi adalah satu integritas. Integritas orangnya ini kira-kira benar nggak dia untuk bertindak, berperilaku. Kedua, tadi sempat omong-omong sama Mas Pendi terkait SOP. Semua Ya. pekerjaan itu kan ada SOP-nya. Apakah itu dijalankan dengan benar atau tidak? Nah, ini ketika dijalankan dengan benar harusnya itu tidak terjadi. Yang paling penting lagi kalau saya menyikapi hal ini adalah sisi risk management ya. Karena ketika saya melihat beberapa industri, ketika perbankan yang saya lihat begitu bagus ya, kemudian ada asuransi dan beberapa ini ya, saya lihat potensi-potensi itu ternyata ada di salah satu yaitu resiko. Bagaimana individu ini mengelola risiko, bagaimana tim mengelola risiko, bagaimana sampai perusahaan bisa mengelola risiko. Artinya dengan banyaknya risiko dari yang kecil, yang sedang, yang berat, yang sangat berat. Dan ini seharusnya memang diketahui dari aspek atau dari sisi individu yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ketika ini sudah diketahui, sudah dimengerti dan dipahami, mudah-mudahan tidak dijalankan potensi resiko yang bisa timbul. Nah, dengan seperti ini maka banyak perusahaan saya pikir akan terselamatkan ya, karena ada level ownership, ada pemilik manajemen, ada staff segala macam. Nah, ini pemahaman ini saya rasa begitu penting, apalagi industri pasar modal. Kata orang hati-hati ya di pasar modal banyak risiko. Iya, betul. Memang banyak risikonya, tapi kalau ini dijalankan dengan benar harusnya tidak ada. Ya, artinya tadi sudah disampaikan oleh Mas Ajit Ya, bahwa the risk management is the future of financial management. Jadi menjadi ya, sangat penting. ya, Termasuk juga tadi adalah sertifikasi profesi ya, ya, Mas Ajit ya. betul. Kalau ini dijalankan maka semakin banyak para pelaku yang lebih paham Ya, tentang bagaimana sih mekanisme cara melakukan bisnis di pasar modal dan lain sebagainya, cara memilih orangnya, standarisasi dan sebagainya. Nah, tolong Mas Ajit, kita mungkin pengen tahu juga dijelaskan sertifikasi profesi yang di pasar modal itu apa saja nih sekarang ya. sejauh ini? Sebenarnya kalau bicara fungsi ya itu banyak ya. Apakah fungsi di aset manajemen, fungsi di perusahaan sekuritas ini banyak. Ya. Namun demikian di OJK ya itu ada yang namanya license ya. Apakah license aja cukup? Mungkin dulu cukup.
Tapi kalau saat ini tidak cukup, maka harus ditambah dengan sertifikasi. Nah, sertifikasi seperti apa? Nah, tentu sertifikasi yang sesuai dengan fungsi dan orangnya juga memang passion bekerja. Ketika satu fungsi, kedua passion, maka ini akan berjalan dengan bagus. Nah, kalau bicara profesi apa saja? Nah, misalnya kalau di pasar modal ada yang namanya fund manager, ada yang namanya analis, ada yang namanya fixed income dealer, sales, segala macam, ya bahkan sampai compliance risk management. Kemudian ada lagi level IT, ada lagi bagian akuntan, ada lagi bagian keuangan. Sebenarnya profesi itu banyak, namun di kami yang ada terus terang baru menghandle 7, dan ini masih kita siapin yang lain. 7 itu apa saja sih? Saya bisa sebutkan satu, profesi analis efek. Analis efek yang pertama. Analis efek ini kami bagi 2, ada junior dan senior ya. Kalau senior biasa dikenal dengan certified securities analyst. Kalau junior itu register securities analyst. Kemudian ada technical analyst. Ya, secara grafik dipelajari yang gitu grafik ya. Nah, ini juga cukup banyak. Nah, ini orang biasa menyebutnya certified technical analyst dan RTA, register technical analyst. 2 ini yang terkait dengan analis. Kalau yang tadi securities analyst lebih ke ekuitas, terkait dengan laporan keuangan, terkait dengan manajemen dan lain-lain ya. Ada lagi investment banking nih, Mas. Wah, ini menarik sekali ya. Ini bagi yang mau bringing isu to the market. Oh iya. Karena untuk di investment banking ini menyiapkan yang namanya IPO, membantu ya. Kemudian menyiapkan ada perusahaan ke kondisi Covid kan ada yang terancam ya. Ini apakah perlu akuisisi, apa diakuisisi, ada merger segala macam, ada tender offer atau menyiapkan fundraising. Nah, itu adalah kemampuan ini ada pada investment banking. Di sini ada juga 2 jenjang, senior dan junior. Kalau seniornya certified investment banking, juniornya register investment banking. Kemudian berikutnya ada manajemen risiko. Nah, bagi saya yang penting semua perusahaan ya, kalau misalnya nih juga salah satu petinggi bahkan Pak Presiden ketika terjadi PLN Padam ya, ingat beberapa waktu lalu sempat mengatakan kok tidak dimitigasi resikonya. Ini perkataan Presiden. Ada salah satu pejabat negara bilang ketika perusahaan memiliki lebih dari 70%, maka perusahaan ini sangat bagus dan going concern. Ini salah satu pejabat ya yang sama ya, saya pikir di industri pasar modal manajemen risiko ini adalah bagian yang penting. Nah, kami juga ada 2 sertifikasi manajemen risiko, namanya Certified Risk Professional sama satu lagi Certified Risk Associate. Nah, kalau tadi securities analyst lebih mengacu kepada yang di luar, termasuk CTA juga yang di luar negeri, artinya standarnya kita juga mengacu standar yang dari luar kita adopt ya. Termasuk manajemen risiko kita adopt dari ISO 31000. Nah, kemudian ada lagi compliance, kita juga ada, kemudian ada juga equity sales ya. Nah, ada juga kita untuk portfolio management. Nah, 7 profesi itu masing-masing 2 jenjang, yaitu junior dan senior. Jenjangnya ada 2 ya. Ada 2 saat ini. Tapi senior memang dan junior. Memang jadi ada. Mas Ajit, kalau boleh kita katakan sekarang sudah sertifikasinya memprovide ke ekosistem pasar modal Jadi keseluruhan, tidak hanya dari sisi mungkin pelakunya seperti misalnya securities company, kemudian investment management ataupun underwriter, tapi juga mungkin emiten juga ya. Sertifikasi misalnya kayak investor relation ada nggak, Mas? Atau corporate secretary? Ya, jadi gini Mas Fendi ya. Dahulu kami pikir dengan teman-teman bahwa dengan 7 profesi ini akan mengantar teman-teman yang di pasar modal saja. Ternyata ini tidak. Dengan 7 ini saja kebutuhan di teman-teman di industri lain, dana pensiun, asuransi, perbankan, termasuk di perusahaan publik ini butuh profesi yang tadi 7. Nah, kami lihat juga potensi, misalnya tadi ada corporate secretary, ini kami lagi jajaki ya potensi-potensi jika ada, termasuk investor relation, termasuk fixed income, karena equity agak turun. Nah, sekarang juga untuk yang fixed income ini sudah mulai menarik. Nah, ini juga kami sedang jajaki untuk buat. Jadi lebih kepada kompetensi teknis, lebih kepada spesialisasi. Jadi kalau misalnya dia masih general, dia pegang, mungkin sudah harus memikirkan spesialisasi. Karena ketika sudah spesialisasi, grade-nya, price-nya dia juga akan naik. Jadi dengan sendirinya akan naik kualifikasinya. Dan tentu kalau saat ini dia belum punya, ya segera ambil. Karena kalau enggak, dia akan bertarung lagi dengan teman-teman milenial. Nah, ini unik ya. Jadi di milenial sendiri lulus S1 itu bisa dikatakan tidak lulus jika tidak dia mengantongi 1 sertifikasi.
Ya, Makanya dikenal dengan SKP, sertifikasi pendamping ijazah. Ya. Itu penting, jadi ketika dia lulus S1 jangan kaget kalau anak S1 lulus dengan 2 atau 3 gelar bahkan 4 gelar. Ya, Nah, bagaimana teman-teman yang eksis ya, apalagi yang udah di usia 40 tahun, itu kadang aduh dia cuma S1 dan tidak pernah punya, ini hanya pengalaman, dan dia harus ketika seperti kejadian Covid seperti ini ada pengurangan karyawan, mana yang menunjukkan bukti kompetensi dia bahwa dia memiliki kompetensi itu kecuali di luar pengalaman. Ini penting sekali gitu Mas. Ya, betapa pentingnya berarti sertifikasi Ya. profesi ya, Ya. Mas Aji ya. Dan kita melihat berarti ada 3 pilar nih sudah dipenuhi ya. Kalau ini dipenuhi menurut saya pasar modal akan berjalan lebih bagus. Satu adalah dari produk, kemudian dari proses, kemudian dari people. Jadi Mas Ajit sini sudah mengembangkan dari sisi ya ketiganya sebenarnya, tapi lebih fokus kepada 2, jadi proses dan pengembangan SDM. Ya. Nah, pertanyaan Om Vin nih, Mas Ajit. Seberapa legitimate sih sertifikasi profesi ini? Tadi kan disampaikan di bawah BNSP. Terus ini diakui di mana saja? Bisa dijelasin Mas Ajit? Oh iya, terima kasih Mas Fendi ya. Ya, sebenarnya kalau bicara LSP dan kami ada di Pasar Modal, maka menyebutnya LSP Pasar Modal, Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal, dan bisa dikatakan kami dinaungi oleh yang namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu di bawah presiden ya langsung? Oh ya, jadi ini kalau bicara sedikit historis bahwa BNSP sendiri memang dibentuk kekhawatiran menghadapi MEA. Jadi tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain panik, jumlah tenaga Indonesia besar, India juga besar. Nah, tapi di negara yang kecil juga yang ditakutin Indonesia kompetensinya tinggi nih seperti Singapura, Malaysia. Akibatnya diletakkanlah pondasi. Kayaknya nih negara-negara ini harus punya kekuatan yang sama. Ada pertukaran pekerja, bukan hanya pelajaran. Boleh dari Indonesia bekerja atau sebaliknya dari negara-negara lain. Nah, pimpinan berbagai negara berkumpul dan menyepakati terkait ini, dan 2020 yang saat ini nih harusnya sudah berjalan dan memang sudah berjalan untuk 8 profesi, dan ini akan terus bertumbuh. Pengakuan ini kalau dari BNSP tentu pengakuan se-ASEAN ya, karena pengakuan itu dijalankan ketika G7 kemudian dirapatkan lagi dengan negara-negara ASEAN. Jadi ASEAN ya, boleh sebutin negara mana aja Mas? Ya, supaya lebih spesifik nih ya. Ya, kalau untuk BNSP kami dapat informasi ini banyak negara, salah satunya Singapura, Filipina, Malaysia, kemudian apalagi negara-negara se-ASEAN itu. Pokoknya negara ASEAN. Jadi dimanapun berada yang pegang sertifikasi ini bisa diakui di negara tersebut ya, kalau begitu saling ya. pengakuan. Tapi memang saling pengakuan ini kan datang juga selain dari BNSP dari industri ya. Nah, makanya industri sudah beberapa saling pengakuan dan ini akan bergerak terus. Namun sayangnya sekarang ada Covid nih Mas. Jangankan bergerak untuk ke negara. Betul. Kita sekarang kena PSBB kedua dan akhirnya bisa nggak kita keluar dari Jakarta ya. Itu lagi-lagi mikir kan. Tapi sekarang kita kan banyak berharap bahwa ini temporer lah. Kita temporer, berdoa ya, Tuhan supaya ini mudah-mudahan cepat selesai. tahun ini selesai, tahun 2021 amin. kita bisa bergairah lagi. Jadi para milenial ya bahwa tadi Mas Adit sudah jelaskan bahwa penting sekali sertifikasi profesi selain untuk meningkatkan kemampuan diri, mengembangkan karir yang lebih bagus, prospektif. Juga ini luar biasa ya, karena sertifikasi profesi ini diakui oleh BNSP yang bisa diakui di seluruh negara ASEAN. Jadi kemanapun teman-teman milenial mau berprofesi, mau di luar negeri, di luar Indonesia, itu bisa di ASEAN. Ya sekarang ini lagi PSBB ya, ataupun lagi dibatasi pergerakannya. Tapi kan ke depan kita akan bisa kemana-mana ya. Kebetulan saya ada case nih Mas ya. Jadi ketika teman-teman mengikuti CSA, Certified Securities Analyst, kemudian ada investment banking, mereka oleh perusahaannya dipindahkan keluar. Kebetulan nih perusahaannya perusahaan asing. Ya. Nah, ketika dia bertemu, kemudian dia nego karena ada satu proyek investasi. Nah, kemudian dia harus bertukar kartu nama, di dalam kartunya sudah ada nama gelar itu ya. Certified Securities Analyst. Oh, ini apa? Wow, ini siapa yang melakukan BO? Saya kenal. Kemudian dia tunjukkan bahwa ini BNS. Akhirnya diakui ya. Dan di investment banking juga ketika dia ada project, dia bilang Pak Haryajit, thank you Pak. Saya mengambil sertifikasi investment banking, ternyata mereka sudah tahu dan ini karena BNSP kita akhirnya deal jalan.
kita kalau nggak ada ini Pak nggak bisa bergerak Pak. Terima kasih Pak Haryajid. Ini Wah, luar biasa berarti ya. Jadi dua hal ini yang saya lihat sertifikasi ini profesi ini ya, walaupun kita lihat seolah nggak ada, tapi ketika mereka keluar negeri ini ternyata menjadi hal yang dibutuhkan di luar negeri. Walaupun memang belum ada pengakuan yang secara institusi, tapi pengakuan gelar ini secara sudah terjadi di lapangan. Nah, ini menarik sekali ya. Iya. Ini juga ingin yang saya tanyakan, Iya. tanyakan pada Mas Ajid ya. Ya. Benar nggak sih kalau misalnya ada orang ataupun pihak atau milenial lah katakanlah yang sudah tersertifikasi, katakanlah sertifikasi analis ya. Ya. Itu kemudian jadi ajang rebutan ini oleh para pemimpin di perusahaan securities, Iya, MI, asset management, investment banking dan lain sebagainya. Bisa dijelasin Mas mungkin? Ya, tempo kemarin iya. Jadi tidak sedikit ya, namanya ada license Mas. Selain sertifikasi yang kami bangun dengan teman-teman, ada juga license WPPE, WPEE, kemudian WMI ya. Ini dua hal ini memang menjadi satu kewajiban. Ini license dari OJK license ya? dari OJK. Ini ketika punya ini di awal kemarin ya, tahun 2018-19 memang terjadi rebutan, termasuk di kami juga. Tapi balik lagi di lapangan sendiri ternyata tidak sedikit juga terutama di luar daerah ya, itu mencari pekerjaan juga agak kesulitan ya, karena memang sekarang sudah ada online ya, segala macam, dan perebutan ini memang terjadi di sertifikasi Mas ya, yang saya lihat ya, ketika dia sudah punya sertifikasi, ketika dia sudah punya pengalaman, ternyata yang tadi Mas Pendi bilang tarik menarik benar ya, itu terjadi dan akibatnya menaikkan value dari si user sendiri ya, bukan user mas pekerja itu sendiri. Dan ini yang saya pikir untuk usia nih, kalau saya bilang usia ya sekitar 30-an ini masih menarik, 20-an 30, tapi kalau udah usia 40 bagaimana? Ya. Nah, ini posisinya dia harus manajer ke atas, kalau bisa direktur ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang baru masuk usia 20? Ini harus bertempurnya kalau dia hanya mengandalkan S1 saat ini itu sangat berat ya. Karena kampus yang tidak mempersiapkan sertifikasi dibanding dengan ijazah atau dibanding dengan kurikulum, ini sangat-sangat kecil peluangnya. Makanya peluang kerja ada yang terbesar ada di Jakarta, untuk di daerah ya lebih ke captive di sana kecil ya. Tapi memang kalau mau kerja saya sarankan pemilik sertifikasi adalah ke kota-kota besar. Ya, jadi udah jelas ya bahwa memang tadi sampaikan oleh Mas Ajid juga bahwa S1 gelar sarjana ataupun S1 ataupun apapun itu kan masih general. Ya. Kemudian kalau dia memasuki ke kerja di profesi tertentu harus paling tidak memperoleh sertifikasi profesi lebih terarah dan lebih mudah bagi pihak yang mau menerimanya. Nah, saya mau bertanya nih Mas Ajid ya. Jadi kalau kita lihat kan milenial investor atau generasi milenial itu kan kontribusinya juga besar sekali terhadap pasar modal kita ya. Hampir kalau kita menurut data terakhir kurang lebih sekitar lebih dari 45%. Nah, seberapa banyak sih sekarang sih milenial itu yang sudah tersertifikasi profesi yang di bawah PNS-PNS? Masih sangat sedikit ya kalau untuk milenial, karena kan terbagi lagi berbagai industri. Untuk milenial sendiri dengan jumlah yang begitu besar, pasar modal belum menjadi pilihan pekerja. Termasuk perbankan yang tadinya pilihan dari milenial itu juga enggak juga. Kemana mereka masuk? Ternyata mereka masuk ke startup paling banyak. Tapi fenomena ini benar ya, penambahan jumlah investor itu besar. Jadi milenial menjadi investor besar, tapi milenial untuk menjadi profesi minim. Tidak besar. Kenapa? Karena satu, sekuritasnya terbatas, dan ketika masuk mereka selalu nanya yang namanya perizinan, dan ketika sudah punya perizinan ternyata di berbagai daerah, bukan di Jakarta ya, itu masih sangat dihargai kecil. Dan ini bahkan sempat kami datang berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, menyatakan kebetulan ya saya sebutlah otoritas yang ada di daerah menyatakan sama saya, Pak Haryajid kok perusahaan sekuritas memberikan salary rendah sekali ya, sehingga ketika anak ini sudah punya license dan harusnya mampu untuk berkontribusi di pasar modal, lebih memilih untuk bekerja di counter handphone. Kenapa? Nah, ini menarik sekali ya, menarik sekali nih. Karena ternyata gaji di counter handphone lebih besar daripada dia bekerja di industri pasar modal. Ini di daerah Pak. Maka astagfirullah, beneran Pak.
ada catatannya Pak orang-orang itu Pak. Jadi ini yang menjadikan daya tariknya menurun ya. Jadi memang Nah, pertanyaan menariknya Mas Aji, Iya. kan kita tahu semuanya bahwa industri pasar modal itu yang bisa meng-create ataupun memperoleh uang yang banyak ketimbang katakanlah tadi perbandingannya dengan counter handphone. Tapi kenapa recognition-nya begitu sangat rendah? ya Lah, tambah lagi, Om Vin pernah dengar rumor miring ya, bisa benar bisa salah. Jadi ada yang mengatakan bahwa para petinggi dari securities company ataupun investment management atau apapun namanya itu kayaknya nggak pengen karyawannya itu pintar-pintar. Bener nggak? Jangan-jangan itu juga salah satu faktor. Gini Mas ya. Jadi yang dikhawatir satu ya, biar bicara milenial yang tadi bekerja di sana. Mereka satu di ujung tombak, mereka karena sudah ada online, mereka harus bertempur dengan online. Ini bicara yang depan tadi. Kemudian kalau bicara perusahaan sekuritas terkesan pelit gitu ya, memang harus tahu ya dalam 3 tahun ini gelombang penurunan saham dari 6.500 ke turun. Jadi mereka harus efisien ya, mereka harus berperilaku melihat potensi biaya yang bisa timbul. Nah sayangnya yang saya lihat ada 2 nih. Satu terkait pembelajaran ini kebiasaan habitnya. Kalau habit dari orang-orang kita seolah-olah tuh kalau saya ikut pelatihan, ikut ini harus dibiayai perusahaan. Sementara perusahaan menganggap you yang untung, you yang belajar, lu yang pinter, kalau udah pinter ntar kabur, ngapain juga harus gua biayain. Jadi ada pendekatan yang seperti ini, akhirnya perusahaan ya hanya terkait dengan pelatihan yang wajib. Pelatihan yang non wajib sebenarnya untuk meningkatkan skill dia itu menjadi kebutuhan dia. Nah, kebiasaan yang kami pandang bahwa teman-teman ini punya habit yang untuk investasi pendidikan yang kurang, ini seolah-olah menjadi beban perusahaan. Saya pikir dua-duanya harus terbuka. Perusahaan harus ada kucuran dana seperti perbankan yang memiliki budget untuk pendidikan dan pelatihan, dan namun juga bisa pekerja wajib menyisihkan karena ilmu itu sekarang investasi. Ketika dia mau nambah ilmunya, maka dia punya daya juang yang lebih tinggi lagi, daya jual yang lebih tinggi lagi. Nah ini ketemu di tengah. Saya pikir ini akan bagus. Tapi kalau perusahaan itu urusan lu biaya sendiri, nah itu tidak sedikit karena sepanjang ini kebutuhan wajib saya biayain, tapi nggak wajib nggak. Nah perusahaan ini juga begitu. Padahal kelemahan dari SDM di pasar modal saya bilang adalah tingkat pendidikan yang rutin, yang continue learning ini yang relatif. Makanya ada POJK yang muncul yang meminta kepada asosiasi untuk memberikan PPL. Nah ini sekarang kebetulan saya juga salah satu ketua PPL itu apa, boleh dijelaskan? Pendidikan lanjutan, program pendidikan lanjutan, ya. Setelah program. Kita sudah tersertifikasi, kita juga harus diupdate supaya mereka lebih tahu perkembangan yang terjadi gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat Mas Aji tadi ya, sebenarnya kan kalau kekhawatiran yang dirasakan oleh para pemimpin securities company ataupun di perusahaan di pasar modal kita tentang karyawannya udah dikasih pelatihan, pendidikan yang bagus ternyata kabur, kan sebenarnya bisa diikat dengan kontrak ya. Bisa. Seperti halnya misalnya terjadi di perbankan. Tapi ini juga sekaligus menggambarkan sebenarnya kalau Om Vin, ini pandangan Om Vin ya, keyakinan Om Vin bahwa pertumbuhan pasar modal kan cukup bagus bisnisnya. Tapi sepertinya tidak terlalu diimbangi oleh perkembangan SDM ataupun penyiapan SDM yang berkualitas ya. Setuju. Di bidang pasar modal kita ya. Setuju. Nah, bagaimana peran sertifikasi profesi untuk menutup gap ini ataupun fulfilling the gap ini, Mas Ajit? Makanya kami membangun dengan teman-teman di asosiasi terkait spesialisasi sertifikasi untuk menutupi gap. Kalau yang selama ini dilakukan oleh otoritas 3 jenjang license itu saya pikir kurang. Mereka misalnya fund manager hanya memberikan pelatihan fund manager, kemudian ujian, kemudian lulus dapat license. Apakah ini cukup? Mereka harus juga dibekali sertifikasi manajemen risiko. Potensi risiko tuh bisa timbul dari fund manager itu. Ketika dia salah melakukan action, ketika dia salah melakukan pembelian atau salah penjualan atau salah dalam melakukan perjanjian, itu panjang ya. Nah, jadi untuk menjadi
tenaga SDM yang bagus di pasar modal itu harus betul-betul dibekali dengan berbagai macam profesi atau sertifikasi profesi, saling melengkapi, karena ada yang dibutuhkan, Mas. Ketika marketing memiliki kemampuan-kemampuan lain, ya ini saya pikir balik lagi added value dia semakin tinggi. Tapi kalau dia hanya mampu menyambungkan lidah dari investor untuk melakukan pembelian, atau sekarang investor sudah bisa langsung eksekusi, ini yang terjadi. Investor eksekusi langsung ke pasar modal, ke bursa efek, akhirnya mereka terlewati. Bagaimana dengan fee mereka? Ya hilang. Nah, akibatnya dia harus punya added value yang lain nih, misalnya analisa. Dan ini yang terjadi di banyak sekuritas, gedung-gedungnya kosong karena mereka bekerja sudah dibantu oleh online. Fee mereka semakin hilang dan mereka menghandle, kalau dahulu 80% pendapatan sales dan marketing yang offline, sekarang 80% pendapatan online. Fee mereka jadi sudah turun terbalik jauh, ya. sudah terbalik. Jadi 80% Bahkan lebih mungkin banyak dari 1-2 tahun ke pendapatan depan online. pendapatannya bisa 90%. Makanya nih mereka harus menambah lagi knowledge yang cukup. Mereka harus punya side knowledge yang bagus sehingga ini akan mensupport dia. Kalau tidak, ini akan hilang ya. Akan berat bekerja di industri ini. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Ajit. Iya, sama-sama. Penjelasannya sudah sangat komplit sekali tentang bagaimana sih sebenarnya peran dari sertifikasi profesi ya. Ya, kemudian bagi perkembangan pasar modal. Kemudian tadi Mas Ajit juga sudah sampaikan ada perkembangan industrinya, outlook-nya ya. Dan kita lihat intinya adalah bahwa sebenarnya profesi harus disertifikasi dengan profesi yang lebih bagus sesuai dengan kualifikasinya. Dan tadi disampaikan oleh Mas Ajit juga menyeluruh ya, lebih secara komprehensif, tidak hanya tentang bidang misalnya adalah analis, tapi juga ada risk management dan lain sebagainya. Hanya yang perlu kita jaga adalah integritas ya. Setuju sekali. Nah, jadi integritas ini bagaimana cara menjaganya nih Mas Ajit? Kira-kira bagaimana? Punya ide nggak? Saya pikir ini kembali lagi OJK banyak menyiapkan peraturannya tentang perilaku ada yang boleh dan tidak boleh. Kembali lagi duduk mana silakan Anda lihat yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu dari otoritas. Dari asosiasi punya namanya kode etik. Silakan balik lagi buka kode etik. Dan ketika ini dijaga dan perilaku ini dijalankan, saya pikir kekhawatiran kita terkait dengan kasus-kasus yang diungkapkan di awal tadi, ini insya Allah akan mengecil dan akhirnya kita menjadi industri yang kuat, tangguh, dan trust yang selama ini agak turun, ini kembali meningkat untuk industri pasar modal. Mas Ajit, sebenarnya seberapa susah sih untuk memperoleh sertifikasi profesi ini, dan kemudian di mana orang-orang ataupun pihak yang ingin memperoleh sertifikasi, sekolahnya itu ada di mana? Jadi kalau kami menyebutnya adalah LSP Pasar Modal, tempat uji kompetensi. Nah, berarti benar di mana tempat pelatihannya? Pelatihan ini banyak sekali ya, yang sudah bekerja dengan LSP Pasar Modal biasa kami menyebutnya training provider atau tempat uji kompetensi. Nah, ini yang terdaftar kurang lebih 15-20, nanti bisa dilihat. Dan saya pikir kami akan terus membuka untuk pembelajaran ke banyak pihak. Silakan yang mau mendaftarkan menjadi TUK atau tempat uji kompetensi maupun training provider, kami welcome. Jadi itu kalau di umum. Nah, sementara di kampus-kampus kami sudah menjalin kerjasama kepada lebih dari 75 perguruan tinggi. Jadi ada yang berjalan secara embed dengan kurikulum, ada berjalan dengan dosen, ada juga berjalan dengan pembelajaran biasa. Jadi ini bisa dilakukan di banyak tempat dan ini memberikan peluang juga nih bagi yang mau berinvestasi di industri ini. Apalagi sekarang sudah online, jadi cost-nya relatif kecil, pembelajarannya murah, dan kami juga LSP Pasar Modal sebagian sudah uji kompetensinya melalui online dan akan kami terus lakukan pengajuan ke BNFC sehingga seluruh uji kompetensi yang dilakukan di LSP Pasar Modal bisa 100% online semua. Sekarang baru beberapa. Ya, jadi nggak sulit ya, karena karena kan sudah di training dulu ya tadi. Sudah belajar dulu, ada mekanisme belajar dulu, baru ujian. Ada tryout, ada mentoring lagi, baru ujian. Tidak langsung ujian terus materinya kita kesulitan, tidak. Tidak. Jadi sudah jelaskan cukup bagus. Memang ada tergantung ya kesiapan dari individu. Apakah pada saat
pelatihan dia hadir, apakah pada pelaksanaan pelatihan dia mengikuti apa yang dipelajari, misalnya ada tugas-tugas dia kumpulkan, ada tryout yang dilakukan dia mengerjakan, ada mentoring dia hadir. Saya pikir kalau itu diterapkan semua, potensi lulus sangat-sangat besar. Nah, pertanyaan yang lainnya, Mas Ajit, kalau misalnya ada orang lulusan SMP ataupun SMA katakanlah, tidak perguruan tinggi ya, boleh nggak sih ikut sertifikasi? Siapapun boleh, karena pendidikan punya hak yang sama. Jadi ada Luar Pancasila, biasa. keadilan. Nah, kenapa bisa? Misalnya SMA, dia ternyata 10 tahun memiliki pengalaman, bahkan 15 tahun. Berarti kan dia punya skill ya, pengalaman. Nah, nanti kami menguji terhadap knowledge yang dianggap kurang. Atau saya ekstrim pertanyaannya, kalau dia sama sekali tidak mengenyam pendidikan? Agak susah. Persyaratan di kami bukan SMP, persyaratan kami adalah SMA. Jadi untuk mengikuti uji kompetensi adalah SMA SMA atau SMK dengan persyaratan bekerja berapa tahun. Kalau SMP memang belum ada. Ya, Mas Ajit, lengkap sekali pembahasannya. Terima kasih atas kehadirannya di studio podcast Om Vin. Luar biasa. Semoga pembahasan kita semuanya pada episode ini memberikan manfaat. Referensinya udah memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan terus invest buat teman-teman investasi. Secure the future. Start invest. It's time.